Baik, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Okta Senira Momora Nasution dengan NIM 92436100093 dari kelas PGSD 7 dengan dosen pengampu Dr. Muharrina Harahap SSM Hum dan Ibu Dr. Eli Prihasti Wuryani SS MPD pada mata kuliah Literasi Dasar PGSD topik kelima, Aksi Nyata Digital Storytelling. Untuk instruksinya sendiri adalah setelah melakukan refleksi, buatlah digital storytelling atau narasi literasi berdasarkan pengalaman Anda terhadap proses literasi Anda selama ini. Kemudian Anda boleh memilih cerita mengharukan atau membahagiakan sesuai dengan pengalaman Anda. Anda juga boleh mengungkapkan harapan Anda jika suatu saat nanti Anda berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Pengalaman membaca. Masa kecil saya diwarnai oleh kecintaan yang mendalam terhadap berbagai jenis buku. Saya sangat menikmati membaca karya-karya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Buya Hamka yang menghadirkan kehidupan dan konflik emosional yang mendalam. Mengajarkan saya juga tentang kompleksitas hubungan manusia. Selain itu, serial Harry Potter juga menjadi bagian penting dari petualangan literasi saya. Melalui kisah Harry Potter, saya diajak untuk memasuki dunia sihir yang penuh dengan petualangan, persahabatan, dan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Buku-buku ini tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga menginspirasi imajinasi dan membuka pikiran dari sudut pandang yang berbeda. Kecintaan saya terhadap membaca berbagai jenis buku ini membantu membentuk pemahaman saya tentang kehidupan, mengasah imajinasi, dan menumbuhkan minat yang kuat terhadap literatur dari berbagai genre dan tema. Hal ini memudahkan saya dalam berbagai kegiatan literasi yang akan saya pelajari di masa depan, seperti dalam proses persekolahan, perkuliahan, bahkan ketika saya terjun ke masyarakat. Pengalaman menulis. Awalnya saya mulai menulis secara serius saat masih di bangku sekolah menengah. Saya terinspirasi oleh berbagai buku dan kisah-kisah yang saya baca, yang membuat saya ingin mengungkapkan pikiran dan imajinasi saya sendiri melalui tulisan. Saya mulai menulis dengan cerita pendek dan puisi, menggali ide-ide dari pengalaman sehari-hari, impian dan juga refleksi pribadi. Saya juga mulai membuat jurnal pribadi dan juga bagaimana mengorganisasikan waktu dengan baik. Nah, saat itu saya juga aktif dalam klub penulisan di sekolah, di mana kami bertemu secara rutin untuk membaca dan memberi umpan balik atas karya-karya kami. Ini memberi saya kesempatan untuk belajar dari teman-teman sejawat dan mengasah kemampuan menulis saya. Seiring waktu, saya semakin serius dalam menulis dan mulai eksplorasi berbagai genre seperti fiksi, non-fiksi, dan juga esai. Saya belajar tentang struktur naratif, pengembangan karakter, dan teknik penyusunan tulisan yang efektif. Pengalaman ini membuka jalan bagi saya untuk terlibat dalam berbagai proyek menulis, mulai dari mengarang cerpen untuk majalah sekolah hingga menulis artikel untuk blog pribadi. Saya merasa senang bisa menyampaikan ide, opini, dan cerita melalui tulisan saya, dan hal ini terus menjadi bagian penting dari perjalanan kreatif dan pengembangan diri saya. Pengalaman saya dalam mengenalkan literasi ke masyarakat. Pengalaman langsung ini dimulai ketika saya tergabung kepada salah satu organisasi kepemudaan, yakni Naposo Nauli Bulung. Naposo Nauli Bulung sendiri adalah sebuah organisasi yang telah ada sejak lama, bahkan sebelum kami lahir. Namun kami beserta teman-teman ingin memperbaharui fokus dari organisasi tersebut. Kami berharap dapat mengubah organisasi menjadi lebih inklusif dengan memasukkan pengembangan kreativitas, kemampuan pemuda dan pemudi desa, serta program-program literasi yang berkelanjutan. Hal ini akan memberikan dampak yang lebih luas dan positif bagi masyarakat desa dalam memajukan potensi dan kualitas hidup mereka. Program ini masih terus berjalan dengan mengadakan pengajian setiap malam Jumat, di mana selain kegiatan keagamaan juga dilakukan pembahasan mengenai rencana kegiatan ke depan yang akan dilakukan. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan organisasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa melalui program-program yang terencana dengan baik. Beberapa aksi nyata yang telah kami lakukan bersama teman-teman adalah yang pertama, kepercayaan masyarakat. Sebagai bagian dari kepercayaan masyarakat, saya dan teman-teman memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dan membimbing pemuda dan pemudi desa dalam berbagai aktivitas positif, termasuk literasi dan juga kreativitas.
seperti acara Maulid Nabi. Saya dan teman-teman mengorganisir dan berperan dalam acara Maulid Nabi yang tidak hanya menjadi momen keagamaan, tetapi juga kesempatan untuk memperluas pemahaman agama dan nilai-nilai kebaikan melalui literasi. Kemudian kami juga mengadakan les gratis. Saya dan teman-teman membantu menyelenggarakan les gratis untuk memperluas akses pendidikan dan literasi di kalangan pemuda desa. Selanjutnya meningkatkan literasi agama. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas. Hal ini tercermin dari kegiatan-kegiatan seperti acara Maulid Nabi, 17 Agustus, dan sebagainya. Sehingga acara tersebut bukan hanya seremonial, namun juga berupa wadah pengembangan pengetahuan dan literasi masyarakat serta pemuda setempat. Adapun tantangan dalam mewujudkan literasi di masyarakat terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, minat yang rendah. Beberapa individu memiliki minat yang rendah terhadap literasi karena kurangnya pemahaman akan manfaat membaca atau kurangnya dorongan dari lingkungan sekitar. Tantangan selanjutnya adalah tingkat kesadaran yang kurang. Beberapa masyarakat kurang sadar akan pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesulitan ekonomi atau masalah sosial seperti ketidakstabilan lingkungan hidup atau konflik dapat menghalangi upaya meningkatkan literasi di masyarakat yang terkena dampak langsung. Cara-cara yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan literasi di tengah-tengah masyarakat adalah: yang pertama, mengadakan kelas baca dan menulis. Pemuda desa dapat mengorganisir kelompok belajar atau kelas baca dan menulis gratis untuk anak-anak dan remaja di desa. Ini dapat dilakukan di ruang komunitas atau tempat yang nyaman dan mudah diakses oleh semua orang. Solusi yang kedua adalah dengan memanfaatkan teknologi. Menggunakan teknologi seperti internet dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang literasi, mengadakan webinar atau pelatihan online, dan membuat platform digital untuk berbagi cerita dan karya tulis dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran literasi di desa. Kemudian ada cara-cara lain seperti mengorganisir acara literasi, seperti acara-acara festival dan pertunjukan sastra, kemudian kolaborasi dengan pihak eksternal dan juga internal, terutama pemerintah dan juga non-pemerintah yang terdapat di desa tersebut. Harapan di masa depan. Harapannya adalah terciptanya lingkungan literasi yang aktif dan berkelanjutan di desa, di mana setiap warga, terutama generasi muda, memiliki akses yang luas terhadap bahan bacaan berkualitas dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan literasi mereka. Dengan adanya lingkungan yang mendukung dan inspiratif, diharapkan minat membaca dan menulis di kalangan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, harapannya juga adanya peningkatan dalam pemahaman, pengetahuan, dan juga kreativitas di masyarakat melalui berbagai kegiatan literasi yang beragam dan inovatif. Dan demikian generasi mendatang dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berpengetahuan, kritis, dan berdaya saing di era yang ada sekarang ini. Kesimpulannya, hal ini sejalan dengan penelitian Pratama, Raji, Lubis, dan juga Suyatna pada tahun 2021 yang menyatakan pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang pelaksanaannya diperlukan sinergitas dari berbagai pihak. Di pedesaan, keberadaan taman baca menjadi alternatif untuk mencerdaskan masyarakat. Literasi berkaitan dengan beragam kehidupan masyarakat yang terus berkembang di setiap kehidupan manusia. Sama halnya dengan pemuda desa saling bersinergi baik dengan masyarakat adat, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya dengan dapat mendukung kegiatan literasi yang ada. Untuk referensinya sendiri adalah sebagai berikut. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak.